Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan bahas 6 cara keren AI atau kecerdasan buatan bisa bikin pemerintahan lebih canggih, terbuka, dan bermanfaat buat warga. Mulai dari bikin laporan otomatis sampai nanggepin keluhan masyarakat, teknologi ini bisa banget ubah cara kerja pemerintah. Siap belajar tentang AI dan pemerintahan? Ayo mulai. Coba bayangin, laporan tahunan, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen penting lainnya bisa dibuat otomatis. Break time work only miss. AI bisa melakukan ini loh. Dengan data yang tepat, AI bisa bikin laporan yang akurat dan lengkap dengan cepat. Gak perlu lembur lagi buat dokumen, tim bisa fokus menganalisis data. Jadi, proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien. Ini bukan cuma otomatisasi, tapi optimalisasi. Pemerintah bisa pakai teknologi ini untuk bikin laporan yang lebih sering dan terbaru. Informasi yang real-time ini penting banget buat nanggepin perubahan dengan cepat. Bayangkan laporan keuangan yang update setiap hari, jadi pemerintah bisa pantau anggaran lebih ketat. Atau laporan kinerja program yang selalu ada, jadi gampang dievaluasi. Plus, otomatis gini, kecil kemungkinan ada kesalahan. Data yang akurat dan konsisten jadi dasar keputusan yang lebih baik. Ini bukan soal kecepatan, tapi juga kualitas dan keandalan informasi. AI bikin pemerintah kerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Butuh layanan publik kapanpun, dimanapun. Chatbot AI bisa wujudin itu. Bayangkan warga bisa dapat info perizinan, pajak, atau kesehatan cuma dengan ngobrol sama chatbot. Nggak perlu antre atau nunggu lama. Layanan jadi lebih mudah dan cepat. Chatbot AI nggak cuma kasih informasi, tapi juga bisa proses permintaan. Misalnya, warga bisa urus perizinan usaha lewat chatbot, dan AI bakal bantu prosesnya. Birokrasi jadi lebih simpel, layanan publik lebih efisien. Warga dapat layanan cepat dan akurat tanpa ribet. Kerennya lagi, chatbot AI bisa belajar dan berkembang. Makin sering dipakai, makin ngerti kebutuhan warga dan kasih jawaban yang tepat. Artinya, layanan publik makin bagus seiring waktu. Sebelum nerapin kebijakan, penting banget buat analisis dampaknya. AI bisa simulasi kebijakan yang rumit pakai data yang ada. Pemerintah bisa lihat kemungkinan akibat dari berbagai pilihan kebijakan dan bikin keputusan yang lebih tepat. AI bisa proses data yang rumit dan bikin skenario yang berbeda-beda. Misalnya, pemerintah bisa simulasi dampak perubahan pajak ke ekonomi. Dengan lihat hasil simulasi, pemerintah bisa pilih kebijakan yang paling oke. Ini bisa kecilin risiko dan maksimalin manfaat dari setiap kebijakan. Simulasi juga bantu pemerintah antisipasi masalah dan siapin solusi. Dengan ngerti akibat kebijakan lebih dalam, pemerintah bisa bikin keputusan yang lebih strategis dan efektif. Data itu kunci buat bikin kebijakan yang efektif. AI bisa proses dan analisis data yang banyak banget dan kasih info penting buat pemerintah. Kebijakan yang berbasis data lebih akurat dan sesuai kondisi nyata. AI bisa lihat pola dan tren dari data sebelumnya yang bisa dipakai buat prediksi kebutuhan ke depannya. Ini bikin pemerintah bisa rancang kebijakan yang proaktif. Kebijakan nggak lagi reaktif, tapi berdasarkan analisis data yang lengkap. Dengan AI, pemerintah bisa pilih opsi yang paling sesuai tujuan dan prioritas. Ini pastiin kebijakan yang diterapkan efektif dan berdampak positif buat masyarakat. Bikin undang-undang itu prosesnya panjang dan rumit. AI bisa bantu percepat proses ini dengan nulis rancangan undang-undang berdasarkan masukan dari pejabat atau anggota dewan. AI bisa susun draft sesuai aturan hukum, hemat waktu dan sumber daya. Dengan AI, anggota dewan bisa fokus ke isi undang-undang, sementara AI ngurusin penulisannya. Ini bikin proses lebih efisien dan cepat. Undang-undang bisa dibuat lebih cepat, sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berubah. AI juga bisa pastiin tulisan hukumnya konsisten dan akurat. Ini kecilin kemungkinan salah dan ambigu. Hukum yang jelas dan konsisten penting buat kepastian hukum. Keluhan masyarakat itu info penting buat pemerintah. AI bisa proses dan analisis keluhan yang masuk lewat berbagai cara, kayak media sosial atau website. Dengan proses otomatis, AI bisa lihat pola dan tren dalam keluhan. AI bisa kelompokin keluhan berdasarkan kategori dan prioritas. Ini bantu pemerintah ngerti masalah yang paling penting dan atur sumber daya dengan efektif. Pemerintah bisa respon keluhan lebih cepat dan kasih solusi yang tepat.
Analisis keluhan pakai AI juga bisa kasih info tentang kinerja layanan publik. Pemerintah bisa lihat area yang perlu diperbaiki dan tingkatkan kualitas layanan. Itu dia 6 cara AI bisa bantu pemerintah jadi lebih efisien dan responsif. Dari bikin laporan otomatis sampai nanggepin keluhan, AI punya potensi besar buat ubah cara kerja pemerintah dan tingkatkan layanan publik. Teknologi ini bukan pengganti manusia, tapi alat bantu yang ampuh. Dengan pakai AI, pemerintah bisa kerja lebih cerdas, cepat, dan efektif. Ini ciptain pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Masa depan pemerintahan yang lebih baik ada di depan mata. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.